Halo, jadi kali ini aku bakal memberi tutorial membuat layout peta di ArcGIS. Nah, di sini aku udah punya peta yang bakal aku buat layout. Ini ada peta digitasi dari bangunan, jalan, dan juga sungai di Desa Pojo. Sebelum masuk ke layout, kita bisa membuat area citra di luar daerah administrasi menjadi buram agar daerah yang kita inginkan itu dapat lebih terlihat jelas di peta. Caranya, kita masuk ke menu selection terlebih dahulu, kemudian select by attribute, kemudian masukkan di sini wilayah administrasi secara keseluruhan. Selanjutnya kita klik kanan 2 kali pada nama biji, kemudian bersama dengan, kemudian kita langsung ke get unique value. Dan di sini kita masukin wilayah yang udah kita buat digitasinya. Di sini saya menggunakan Desa Pojok karena udah aku buat digitasinya. Kemudian kita klik kanan 2 kali lagi, kemudian oke. Dapat kita lihat wilayah yang udah kita pilih udah muncul di layar ArcGIS kalian. Setelah itu kita ke menu Windows, kemudian ke Image Analysis. Nah, di sini kita pilih citra yang ingin kita buat blur itu. Kita centang, kemudian kita ke bawah, kemudian pilih yang clip. Kemudian kita klik. Untuk wilayah yang kita inginkan udah selesai di klip, kemudian selanjutnya kita klik kanan pada citra yang masih utuh, kemudian ke properties. Kita di sini ke menu display, kemudian kita atur transparansinya sesuai yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan 40%. Oke, buat ngatur gambarnya ini udah selesai. Selanjutnya kita bisa atur buat warna-warna di setiap digitasinya. Selanjutnya aku bakal ngatur warna-warna dari digitasi yang udah aku buat supaya nanti di legenda itu gampang dikenali. Nah, untuk dasarnya aku menggunakan Peraturan Menteri ATR BPN nomor 14 tahun 2021. Tapi sebelumnya aku mau munculin nama-nama daerah di setiap wilayahnya dengan cara klik kanan pada administrasinya, kemudian kita pilih ke menu labels. Nah, di sini kita pilih bagian nama biji, dan kita bisa atur-atur untuk font dan juga warna dan ukuran. Kemudian kita pilih OK. Setelah itu kita klik kanan lagi pada administrasi tadi, kemudian kita pastikan label vouchernya udah ada centernya. Jika sudah, maka nama-nama wilayah akan muncul di layar kalian. Selanjutnya aku bakal atur-atur warnanya. Caranya tinggal kita pilih klik pada kotak warna itu, kemudian kita bisa masukin warna sesuai dengan yang saya gunakan tadi, yaitu Permen ATR nomor 14 tahun 2021. Kita bisa masukin kode warnanya dengan cara ke mark colors, kemudian kita masukin kode sesuai yang di peraturan. Jika udah selesai, kita bisa langsung ke menu layout di bagian bawah, itu kita klik aja. Setelah itu kita bisa atur untuk ukuran kertas dan rotasi kertasnya sesuai yang kita inginkan dengan cara klik kanan, kemudian kita pilih ke page and print setup. Nah, di sini kita bisa langsung milih kertas dan juga portrait landscape-nya, kemudian kita langsung ke OK. Jika udah sesuai yang kita inginkan, kemudian kita bisa atur untuk penempatan dari gambarnya ini serapi mungkin. Jadi di sini aku bakal buat kotak terlebih dahulu agar bisa membagi antara kertas dan juga antara peta dan juga dengan layoutnya nanti, agar jika dilihat itu lebih estetik gitu. Di sini saya buat kira-kira untuk ukuran layoutnya nanti itu sekitar 20% dari kertasnya. Nah, ini bisa kita atur untuk warnanya, tapi di sini aku gunain yang bagian luarnya aja, jadi warnanya aku hilangin. Selanjutnya kita bisa atur untuk gambar petanya itu di kotak yang udah kita buat. Nah, kita bisa sesuaiin buat skalanya sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini karena citra yang saya gunakan itu masih kurang, maksudnya tidak menutupi seluruh area, jadi saya akan mendownload ulang citra tersebut. Oke, buat gambar petanya udah sesuai sama yang aku inginkan. Jadi selanjutnya aku bakal buat layout peta di sebelah kanannya. Di sini aku juga nambahin kotak yang sama kayak yang di gambar peta supaya layoutnya nanti terlihat lebih rapi. Untuk isi dari layout sendiri, aku gunain aturan dari Permen ATR nomor 14 tahun 2021 seperti yang digunakan pada warna digitasi tadi. Jadi untuk
isi layout pertama itu ada nama logo instansi dari pembuat peta. Di sini untuk nama logo instansinya saya menggunakan nama universitas karena saya adalah bagian dari universitas tersebut. Ini caranya kita tambahin kotak sama seperti sebelumnya agar lebih rapi. Setelah itu kita bisa ke menu insert, kemudian kita pilih yang bagian teks. Nah, di sini udah muncul nih teksnya, terus kita masukin nama dan logo instansi yang kita gunakan. Lalu kita bisa klik 2 kali pada teks tersebut untuk mengatur teks, ukuran, dan juga font yang digunakan sesuai yang kita inginkan, dibuat serapi mungkin ya. Sedangkan untuk menambahkan logo, kita ke insert, kemudian kita pilih picture, dan kita masukkan gambar logo yang akan kita gunakan. Kemudian kita atur untuk letak dan besar kecilnya. Untuk kolom yang kedua itu harusnya berisi keterangan lampiran peta. Nah, ini terkait nomor liga dari peta. Karena aku nggak pakai lampiran tersebut, jadi langsung aku skip ke selanjutnya, yaitu judul peta. Nah, untuk judul peta sendiri ini biasanya menggunakan huruf yang paling besar di antara yang lain, karena itu untuk biasanya informasi yang dibaca pertama kali di peta. Untuk caranya masih sama seperti cara memasukkan nama instansi pembuat peta tadi. Yang pertama aku membuat kotak dulu di sini, ya tujuannya biar lebih rapi aja. Selanjutnya ke menu insert, kemudian pilih teks sama seperti sebelumnya. Kita masukin teks yang mau kita buat. Di sini saya masukin judul petanya langsung, yaitu peta penggunaan lahan di Desa Pojok, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Di bagian bawahnya kita buat kotak lagi. Untuk informasinya nantinya akan berisi arah mata angin, skala batang, dan juga skala angka dari peta tersebut. Pertama, untuk menambahkan arah mata angin, kita ke menu insert, kemudian kita pilih yang north arrow itu, kemudian kita bisa pilih style dari arah mata anginnya sesuai yang kita inginkan. Di sini kita bisa atur untuk penempatan arah mata angin dan juga ukurannya agar terlihat lebih tertata di peta. Selanjutnya untuk skala batang, kita bisa ke menu insert, kemudian pilih ke scale bar, dan kita pilih style untuk skala batang yang kita inginkan. Kemudian kita bisa atur untuk skala batangnya dengan cara klik kanan, kemudian ke properties, kemudian kita bisa atur untuk angkanya itu dalam apa. Di sini saya menggunakan dalam kilometer. Selanjutnya kita bisa masukin skala angka juga, caranya sama dengan insert, kemudian kita pilih scale text. Nah, kita di sini pilih yang 1:, sesuai skalanya. Di sini saya menggunakan skala 1:15.000. Jika yang muncul masih seperti ini, kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih properties, kemudian kita centang pada bagian itu. Kemudian kita bisa atur juga untuk font, ukuran dari angka tersebut. Kemudian kita pilih OK. Setelah itu kita buat kotak baru di bawahnya lagi. Untuk isinya itu berupa koordinat, kemudian ada proyeksi, kemudian ada grid, dan juga yang terakhir ada datum. Nah, ini disesuaikan dengan data dari yang kita gunakan saat membuat peta tersebut. Caranya juga sama, kita ke menu insert, kemudian kita pilih teks, dan kita masukin data-data tersebut sesuai yang kita gunakan. Di bagian berikutnya ada peta insert atau peta yang menunjukkan lokasi tersebut pada wilayah yang lebih luas. Karena di sini yang saya gunakan adalah wilayah desa, jadi untuk di peta insertnya nanti akan menggunakan administrasi dari kabupatennya. Nah, untuk membuat peta insert ini kita perlu data frame baru. Kita caranya ke menu insert, kemudian add data frame. Nah, di sini di data frame ini akan kita masukkan administrasi kabupaten dari
desa yang saya gunakan ini. Caranya sama seperti buat peta pada umumnya. Kita klik kanan pada New Data Frame, kemudian kita add data administrasi kabupaten dari desa yang saya gunakan ini. Setelah itu, klik kanan pada New Data Frame, kemudian pilih Properties. Kemudian kita ke bagian itu, kemudian kita klik Layers, kemudian panahnya kita pencet ke kanan. Ini gunanya agar lokasi layers ini masuk di New Data Frame tersebut. Oke, nah hasilnya akan ada kotak merah. Nah, kotak merah ini adalah menunjukkan lokasi dari layers peta tersebut. Selanjutnya kita bisa zoom area tersebut hingga terlihat lebih jelas. Kemudian kita bisa atur untuk warna dari daerah tersebut. Di sini saya menggunakan garis administrasinya saja agar lebih terlihat bagus. Selanjutnya kita masukin legenda di bagian bawahnya. Caranya masih sama. Di sini saya membuat kotak terlebih dahulu agar rapi. Setelah itu kita ke insert, kemudian pilih ke legend. Di sini kita masukin mana yang mau kita jadikan legenda. Setelah itu next, kita bisa ganti nama legenda. Karena di sini masih legend, kita jadikan legenda. Kemudian kita atur font dan ukuran dari kata-katanya. Selanjutnya di bagian bawah ini kita tambahin kotak lagi buat informasi mengenai sumber data. Nah, sumber data ini berisi mengenai data-data dari peta itu isinya apa aja. Caranya juga masih sama, insert, kemudian text, kemudian kita masukin sumber-sumber data tersebut. Untuk yang terakhir itu ada pembuat peta, itu berisi nama dari si pembuat peta tersebut. Caranya juga masih sama, kita buat kotak, kemudian kita tambahin teks nama si pembuat peta. Buat layoutnya ini udah selesai dibuat semua. Kemudian ini yang belum ada itu di bagian grid yang menunjukkan titik koordinat. Caranya klik kanan pada layers, kemudian properties, kemudian grid. Nah, di sini kita centang yang bagian atas. Untuk lintang dan bujur kita next. Nah, oke, ini udah selesai. Kemudian yang kedua kita buat nyuk lagi, beri yang tengah, kemudian kita next. Oke, kalian bisa ikutin yang aku lakuin di layar itu. Setelah itu pastikan keduanya udah dicentang. Jika udah kita oke. Nah, di sini udah muncul nih gridnya, tinggal kita atur-atur lagi untuk warnanya agar lebih menarik. Oke, ini udah selesai dan juga udah rapi juga. Terus selanjutnya kita bisa save sesuai dengan format yang kita inginkan. Caranya kita ke file, kemudian ke export map. Nah, kemudian kita bisa masukin nama dan tempat penyimpanan yang kita inginkan dan juga formatnya. Kemudian kita tinggal save aja. Dan ini hasilnya, bisa dilihat setelah di save. Oke, videonya udah selesai. See you in another video.